Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Tumordaya dengan NIM 2021 A1C285 dari 2A Prodi PPKN. Di sini saya akan menjelaskan tentang pergerakan-pergerakan nasional yang bergerak dalam bidang politik. Organisasi pertama yaitu Budi Utomo pada tahun 1908. Organisasi Budi Utomo dibentuk pada tanggal 20 Mei 1908 dengan diketuai Dr. Sutomo yang dipelopori oleh Wahidin Sudihurosodo, yang mulanya tujuan Budi Utomo adalah untuk memajukan bangsanya di bidang pendidikan dan kebudayaan, tidak ikut berperan dalam dunia perpolitikan. Akan tetapi, dengan seiring berjalannya waktu, banyak yang menentang bahwa Budi Utomo tidak hanya bergerak dalam bidang pendidikan dan kebudayaan saja, tetapi juga mampu bergerak dalam bidang politik untuk mempertahankan hak dan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sejak tahun 1915, Budi Utomo melakukan gerakan-gerakan di bidang politik seperti: pertama, melancarkan isu politik bahwa mempertahankan diri sendiri lebih penting daripada serangan dari bangsa lain. Yang kedua, mendukung adanya gagasan-gagasan wajib militer bagi bangsa pribumi. Tiga, mengirim komite Indi Werbar ke Belanda untuk memperkuat pertahanan Hindia. Keempat, anggota Budi Utomo diperbolehkan untuk ikut dalam Volksraad atau Dewan Rakyat. 5. Membentuk Komite Nasional untuk menghadapi pemilihan anggota Volksraad. Tetapi dengan begitu organisasi Budi Utomo tidak berkembang terlalu pesat, walaupun Budi Utomo bergerak di bidang politik. Karena Budi Utomo tidak bisa menjadikan perkumpulan rakyat umum dan tidak bisa menyatukan kaum bawah dan kaum atas, karena anggotanya sebagian besar dari perkumpulan lapisan atas, dan juga ruang lingkup Budi Utomo terlalu sempit, hanya berfokus pada Jawa dan Madura, sehingga mereka kalah pamor dengan organisasi-organisasi lain yang secara keanggotaannya terbuka bagi berbagai kalangan masyarakat tanpa ada batasan wilayah. Partai Komunis Indonesia atau PKI tahun 1920. Pada tahun 1920 merupakan tahun di mana perpecahan di tubuh Sarekat Islam sudah sangat terlihat karena pertentangan antara golongan sosialis yang dipelopori oleh Semaun dengan golongan agama yang dipelopori oleh Tjominoto. Semakin terlihatnya perbedaan paham antara keduanya, apalagi dengan diselenggarakannya Kongres Istimewa antara Sneppelet, penggagas organisasi sosialis dari Belanda, dengan Semaun, dan dihadiri oleh 40 orang anggota lainnya yang memutuskan bahwa ISDF sudah resmi bergabung menjadi anggota Komintern, dan kemudian mengganti perkumpulan tersebut menjadi Perserikatan Komunis Hindia Indonesia atau PKI pada 23 Mei 1920. Tentunya hal ini menjadi salah satu faktor yang menjadi penyebab perpecahan di tubuh Sarekat Islam. Partai Komunis Indonesia merupakan partai non-kooperatif atau radikal dan anti terhadap setiap agama. Pergerakan nasional Perkumpulan Wanita. Organisasi pertama yaitu Kautaman Isri 1904. Organisasi perempuan Kautaman Isri dibentuk pada tahun 1904 di Kota Bandung. Tokoh pelopornya bernama Raden Dewi Sartika. Tujuan didirikannya organisasi ini adalah untuk memberi pengetahuan kepada kaum wanita, terutama agar bisa membaca, menulis, menghitung, dan keterampilan dalam hidup rumah tangga. Dan langkah yang dilakukan untuk merealisasikan tujuan tersebut yakni dengan mendirikan sekolah Kautaman Isri, dan tidak hanya siswi dari Bandung saja yang menjadi siswi, tetapi juga ada di daerah lain yang turut berpartisipasi seperti Garut, Tasikmalaya, dan Purwakarta. Kartini Fonds atau Dana Kartini merupakan organisasi pergerakan perempuan yang didirikan pada 27 Juni 1913 di kota Den Haag, Belanda. Dalam buku Kartini, sebuah biografi karya Sureto, Kartini Fonds didirikan atas prakarsa dari penganut kebijakan politik etis bernama Niets van Deventer, di mana Kartini Fonds bertujuan untuk memajukan pendidikan kaum perempuan Bumi Putra melalui pendidikan sekolah-sekolah alternatif yang bernama Sekolah Kartini. Pada tahun 1913, dengan didirikan Sekolah Kartini Semarang dan Jakarta, pada perkembangannya eksistensi Sekolah Kartini terus berkembang lurus sehingga di seluruh kota Jawa seperti Cirebon,
Indramayu, Surabaya, Pekalongan, Malang, Maudium, dan lain-lain. Keberhasilan program pendidikan Sekolah Kartini memiliki dampak yang besar bagi kelahiran organisasi pergerakan perempuan di Indonesia, karena Sekolah Kartini mampu melahirkan kader-kader perempuan di berbagai daerah yang nantinya menjadi pendiri organisasi perempuan seperti Wanita Taman Siswa, Wanita Utomo, Aisisia, dan lainnya. Pergerakan Pemuda Nasional. Yang pertama, Trikoro Darmo merupakan organisasi pemuda pertama. Sejak kelahirannya pada tahun 1915, organisasi ini tidak luput dari masalah intern, yaitu masalah bagaimana menyelaraskan agar organisasi ini tidak bersifat Jawa sentris. Kemudian pada saat melakukan kongres yang diadakan di Solo pada 12 Juni 1918, nama Trikoro Darmo diubah menjadi Jong Java yang memiliki cita-cita untuk mempersatukan pemuda penduduk Jawa sehingga menjadi Persatuan Jawa Raya. Perubahan Trikoro Darmo menjadi Jong Java tersebut dimaksudkan untuk mempermudah kerjasama antara para pemuda pelajar Sunda, Madura, Bali, dan Lombok. Kegiatan Jong Java berkisar di antara masalah-masalah sosial dan kebudayaan, misalnya pemberantasan pada orang-orang yang buta huruf, kepaduan, dan kesenian. 2. YDSB 1917. Jong Sumatran Bond diartikan sebagai perkumpulan pemuda Sumatera yang bertujuan untuk memperoleh hubungan di antara murid-murid yang berasal dari Sumatera. Pendidik pemuda Sumatera untuk menjadi pemimpin bangsa serta mempelajari dan mengembangkan budaya Sumatera. Pada mulanya banyak yang meragukan pembentukan Jong Sumatranen Bond. Salah satu di antaranya yaitu Said Ali, seorang redaktur surat kabar, tanpa menghiraukan pendapat-pendapat negatif tersebut. Para pemuda Sumatera tetap mendirikan perkumpulannya sendiri. Tidak hanya itu, kaum tua di Minangkabau juga menentang pergerakan yang dimotori oleh kaum muda ini, karena dinilai gerakan modern Jong Sumatranen Bond merupakan ancaman bagi adat Minang. Akan tetapi, Jong Sumatran Bond ternyata diterima oleh para pemuda Sumatera yang di kota-kota lain. Dari yang awalnya beranggotakan 150 orang, setelah 1 tahun organisasi itu berdiri, jumlah anggota yang bergabung meningkat menjadi 500 orang. Organisasi pemuda Jong Sumatran Bond ini telah melahirkan beberapa tokoh hebat seperti halnya Muhammad Hatta, Muhammad Jamin, serta Bahdar Johan. Sekian dari materi yang saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.